Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Damar Kusina Pradian bersama rekan-rekan saya Eka Pramudita dan Erlangga Adia Lutfiansah mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul implementasi SIEM menggunakan Wazoo. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kurang lebihnya apa itu SIEM. SIEM atau Security Information and Event Management adalah sistem dalam keamanan cyber yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memantau data log dari berbagai sumber dalam jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan maupun serangan. Apa itu Wazoo? Wazoo adalah sebuah alat keamanan yang dipakai di komputer atau jaringan untuk mengawasi dan mendeteksi hal-hal mencurigakan. Wazoo itu seperti satpam digital yang menjaga server dari serangan hacker. Tujuan dari praktikum yang kami kerjakan ini sebagai berikut. Satu, untuk memahami arsitektur dan komponen Wazoo sebagai solusi SIEM. Dua, melakukan instalasi dan konfigurasi Wazoo serta Wazoo Agent pada lingkungan virtual. Tiga, mengintegrasikan log antara endpoint dan agent untuk pemantauan terpusat. Dan yang terakhir, 4, menganalisis kemampuan Wazoo dalam mendeteksi berbagai simulasi aktivitas seperti field login, perubahan izin file, atau aktivitas mencurigakan lainnya. Fungsi utama dari Wazoo Agent yaitu 1. Koleksi data real time, seperti merekam log sistem, memantau perubahan file penting, dan mendeteksi instalasi software baru atau perubahan konfigurasi. Yang kedua yaitu pengiriman data ke server, untuk mengenkripsi dan mengirim log ke Wazoo server setiap 1 detik, dan mendukung protokol TCP ataupun UDP yaitu port 1514 atau 1515. Dan yang terakhir yaitu deteksi lokal untuk mengeksekusi rootkit detection secara berkala dan memindai kerentanan atau vulnerability assessment. Sekarang kita mulai proses instalasinya. Pertama, kita dapat download file OVA dari Wazoo di web officialnya. Kemudian hal yang dapat kita lakukan adalah mengimport appliance atau OVA tersebut ke dalam VirtualBox milik kita. Pastikan VM-nya sesuai dengan spek PC Anda agar tidak berat saat dijalankan. Setelah diimport, kita jalankan VM Wazoo-nya. Berikut tampilan saat booting. Hal yang pertama yang kita lakukan setelah menginstal Wazoo ke virtual machine yaitu dengan memasukkan kredensial yang sudah tercantum pada Wazoo-nya, yaitu user Wazoo user dan passwordnya Wazoo. Berikut merupakan bukti jika login telah berhasil. Hal selanjutnya yang kita lakukan yaitu mencari IP address dengan komen IPA atau IP adder. Dan di sini dapat ditemukan bahwa IP-nya itu 192.168.113. IP ini merupakan IP yang digunakan untuk mengakses website dashboard Wazoo-nya dan yang bisa digunakan untuk menambahkan agent nantinya. Sebelum kita melanjutkan menambahkan agentnya, pastikan fitur-fitur seperti Elasticsearch dan Kibana terintegrasi dan dapat berfungsi. Hal yang selanjutnya kita lakukan yaitu mendeploy agent baru. Pada dashboard Wazoo server ini terdapat suatu button yang bernama deploy new agent. Hal ini dilakukan untuk memonitor endpoint kita yaitu VM yang digunakan pada praktikum sebelumnya. Untuk case ini saya dan teman-teman menggunakan VM Double Trouble. Memilih agent, memilih package yang akan digunakan untuk penginstalasian,
Saya menggunakan DEP karena tidak ribet. Kemudian memasukkan IP server dari Wozeh-nya yang dapat kita temukan dengan netdiscover. Dan di sini setelah menggunakan komen netdiscover ditemukan bahwa IP 192.168.1.6 itu IP-nya Wozeh server. Berikan nama agentnya pas saya menggunakan nama double trouble agar mudah diingat. Setelah data itu diisi, komen untuk penginstalasian Wozeh agent akan muncul seperti di gambar berikut. Dan ini merupakan proses downloadnya. Untuk penginstalasian Wozeh agent ke VM double trouble menggunakan dbkg karena itu merupakan alat manajemen paket di Debian dan turunannya untuk menginstal, menghapus, dan memeriksa paket .deb secara lokal. Karena sistem yang digunakan itu menggunakan sysvinit, bukan sistem D, perintah yang tersedia itu berbeda dengan yang ada di Wozeh webnya itu. Jadi tidak menggunakan sistem ctl, melainkan menggunakan service Wozeh/agent Wozeh. Untuk selanjutnya yaitu simulasi dan pengujian deteksi dari aktivitas VM. Yang pertama adalah percobaan login. Percobaan login yaitu percobaan login ke VM double trouble dengan password yang salah. Langkah berikutnya adalah dashboard akan mendeteksi failure pada authentication, dan berikut adalah log aktivitasnya. Wozeh mendeteksi aktivitas sebagai ancaman medium separate. Kemudian percobaan login ke VM dengan credential yang sesuai dan akan mendeteksi jika authentication sukses. Selanjutnya adalah log dari aktivitasnya. Pesan ini menandakan login yang sah atau berhasil melalui SSH, terminal maupun layanan lain yang menggunakan variable authentication module. Langkah kedua adalah menjalankan perintah sudo seperti menambah user baru atau mengubah permission file. Menambah user baru dalam VM menggunakan komen add user, lalu ketik namanya untuk membuat user baru. Kemudian berikut adalah log aktivitasnya. Wozeh mendeteksi aktivitas add user sebagai medium separate bahaya tingkat menengah. Biasanya menghapus file penting atau mencurigakan, menghapus file yang terdapat pada etc. Ditemukan di log bahwa sebuah file sudah dihapus. Alert ini masuk ke medium separate alert. Jadi ini detailnya guys. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kemudian menjalankan script base, membuat script base untuk di run seperti ini menggunakan nanotest SE. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya Mas Eka Warpita. Untuk di halaman 35 ini terdapat kelima adalah aktivitas hacking. Untuk langkahnya itu menggunakan komen seperti gobustur dan nmap untuk pengecekan web komen yang digunakan menggunakan kalimat yang ada di PPT ini. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Kalau misal diklik salah satu ini, nanti akan muncul detail dari dokumen tersebut. Nah, setelah itu hasilnya akan hasil dari klik yang mencari ini tadi
yaitu terdapat log error HTTP yang meningkat, terdapat alert dari Wazoo yang mendeteksi pemindaian teritori web menggunakan kursor dari IP sekian dari sebagai teknik Metre T1592.002 dengan banyak respon beratus error di sini. Nah, terdapat alert attempt to access forbidden file or directory yang menandakan adanya upaya pembukaan file oleh penyerang. Hasil scan SQL map menunjukkan bahwa form login pada HTTP yang ada di sini rentan terhadap serangan SQL injection jenis time-based dengan parameter uname sebagai tidak maksudnya sistem menggunakan MySQL 5.012 dengan database aktif bernama Double Trouble. Server yang menjalankan Debian 7 ways Apache 2.2.22 dan PHP 5.5.38 versi LAMP yang berpentasi mengandung kerentanan untuk mengekstrak username dan password dari database. Langkah berikut dapat dilakukan menggunakan komen yang ada di sini. Akan muncul password sama username-nya. Nah, temukan kredensialnya password sama username. Lalu gunakan komen uname untuk cek versi kernelnya. Kernel Linux dengan versi sekian yang digunakan pada sistem diketahui rentan terhadap celah keamanan Dirty-Cow. Dirty-Cow merupakan kerentanan rest condition pada mekanisme copy and write atau cow di kernel Linux yang memungkinkan pengguna biasa untuk meningkatkan akses menjadi root. Kernel ini telah diperbaiki dari versi kernel 3.2.82 dan di atasnya karena kernel yang digunakan berada pada versi 3.2.78, maka sistem tersebut belum menerima patch yang memperbaiki celah ini dan secara teknis dinyatakan rentan. Lalu gunakan widget untuk download Dirty-Cow. Nah, untuk menjalankan exploit-nya seperti ini akan muncul password kosong dan complete line seperti ini. Lalu login ke user root baru vervart. Habis itu berikut jika login root berhasil, ini hasilnya. Nah, untuk deteksi privilege escalation oleh Wazoo, eksploitasi Dirty-Cow berhasil digunakan untuk membuat akun root baru di VM target. Namun, Wazoo tidak mendeteksi proses eksploitasinya. Wazoo hanya mencatat login akun baru tanpa mengenali bahwa itu hasil privilege escalation. Deteksi ancaman semacam ini memerlukan konfigurasi tambahan seperti audit role khusus di sisi akhir. Terus analisis aktivitas dan deteksi oleh Wazoo. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Wazoo memantau, mencatat, dan memberikan peringatan terhadap aktivitas yang disimulasikan selama praktikum. Setiap aktivitas diuji pada VM target Double Trouble dengan Wazoo agen aktif dan dikirim ke Wazoo server untuk dianalisis melalui dashboard. Yang pertama, gagal login. Yang kedua, Wazoo mendeteksi percobaan login SSL yang gagal berulang kali sebagai brute force dan memberi alert dengan severity sedang. Jika login berhasil, login ternyata tapi tidak menghasilkan alert guna untuk analisis pasca insiden. Kelima, menambahkan user. Keenam, Wazoo memberi alert sedang saat user baru ditambahkan, dianggap perubahan sistem penting. Yang ketujuh adalah hapus file. Yang keempat, Wazoo mendeteksi penghapusan file. Kemudian jalankan script base, ke-10 eksekusi script, ke-11 kebus nmap, ke-12 kebustur deteksi, ke-13 SQL injection, yang ke-14 Wazoo deteksi serangan SQL injection dari log web. Yang kelima, Dirty-Cow. Yang keenam, Wazoo tidak mendeteksi exploit karena berjalan di level kernel, hanya login user root baru yang terdeteksi. Analisis utama Wazoo terletak di sini. Evaluasi kernel tidak dapat deteksi tanpa konfigurasi tambahan. Untuk mendeteksi Dirty-Cow perlu menambahkan audit rules seperti yang ada di sini. Nah, kesimpulan dari praktikum ini memberikan pemahaman nyata tentang implementasi CM menggunakan Wazoo. Kami belajar bahwa Wazoo efektif dalam mendeteksi berbagai aktivitas mencurigakan seperti login gagal, penambahan user atau penghapusan file, scanning web, dan SQL injection, serta menampilkan secara jelas di dashboard. Namun, ada keterbatasan pada deteksi serangan kompleks seperti Dirty-Cow yang memerlukan konfigurasi tambahan. Kesimpulannya, Wazoo adalah tools yang kuat, tapi efektifnya bergantung pada pemahaman pengguna dalam mengelola dan menyesuaikan konfigurasinya dengan ancaman yang ada. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.